sampai keturunan yang kelima, keenam, sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri. Kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubra mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatatan nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad ke-4 Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu, akhirnya marah-marah saya, katanya Dajjal. Foto saya sekarang itu dibikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya cuma lihat kaget gini. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini adalah keturunan Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka akunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman, Ahmad bin Isa ini ada di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya mana buktinya? Ini buktinya ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345 kata Banglalu. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musawwar Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada. Karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa di
jangan hanya tambah, tapi paling bisa air. Nggak bakal cepat rame. Tapi kalau bikin makan lagi, makan baru sini. Jadi kalau misalkan di dalam Sumatera, mesen bakunya yang buah, di Patri itu di Bali bisa ditulis. Syekh Buah Kampung dari Basroh, bahasanya bahasa Arab. Minal Basroh ila di Pasena sana salasi mi'atin hijriyatin, abad 3 Hijriah misalnya. Itu nanti orang ramai, wah ada makam Syekh Buah Kampung asli dari Basroh. Datanglah orang bukan hanya wali Songo, sekarang wali Buah Kampung dan ada implementasinya. Maka tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makan bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makan palsu semua di Jogja, namanya Balawi semua. Apalagi ada yang di Semarang itu orang Jogja asli namanya KRT semua meninggal. Makannya sudah ada, kecil biasa-biasa saja dalamnya dipeleret. Akhirnya dia bikin makan lagi nama yang sama di Semarang, dibikin binnya bin Balawi, bin Toha, bin Yahya Balawi. Nah, keturunannya KRT semua meninggal yang ada di Jogja marah. Karena apa? Karena catatan mereka sudah jelas. Ini KRT semua meninggal orang Jogja asli, dia panglima perang Jogja, bapaknya orang Jogja, kakeknya orang Jogja, buyutnya orang Jogja, keturunannya juga sampai sekarang ada. Kok bisa-bisa nama yang sama, sejarahnya sama, perang, kemudian mati di masjid, kok sekarang jadinya jadi Balawi? Ini yang terjadi sejak zaman Ahmad bin Isa, dan dia orang Madinah. Tidak ada berita dia ada di Basrah. Kemudian hari ini ada makam di Yaman yang katanya namanya Ahmad bin Isa, pindahan dari Basrah. Kalau Kiai Imam Sufyan ini ada di Lampung, kemudian ada punya silsilah dari Raden Patah Demak, anak cucunya diteliti kok orang Lampung, tebingnya kok atasnya leluhurnya di Raden Patah Demak. Setelah diteliti, memang dulu kakeknya yang bernama Romo Kiai Sufyan pindah dari Semarang ke Lampung. Berarti ada sejarahnya tuh, nyambung tuh. Kalau ini Balawi katanya makannya di Yaman, di Hadramaut, tetapi sejarahnya setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman dari Basrah. Tidak ada. Kalau buyut-buyutnya ada di Basrah, pindah dari Madinah, buyut-buyutnya ke Basrah, ke Baghdad, ke Qum, ke Asbihar, ke Syam, ke Najaf. Tapi Ahmad bin Isanya dia ada di kota Madinah. Makanya di mana? Tidak ada. Karena mungkin dia orang yang tidak terlalu panjang umur. Karena mungkin peran di dalam politik keagamaan dia tidak terlalu menonjol. Akhirnya namanya makamnya tidak terurus. Buyut tidak ada, tiga kadang-kadang makamnya nggak tahu, betul nggak? Kalau dia bukan kiai, dia bukan pahlawan revolusi, dia bukan pahlawan kemerdekaan, ya orang biasa-biasa saja. Itu sudah biasa, makamnya 5 generasi saja sudah hilang. Jadi tidak terlalu penting untuk mengetahui di mana makamnya Ahmad bin Isa kalau dia ada di Madinah. Kalau misalnya ditemukan makam Ahmad bin Isa di Madinah, baru berarti makam di Yaman itu palsu.
palsu. Tidak bisa begitu, tidak usah begitu. Tidak perlu dengan mengetahui di mana makam Ahmad bin Isa itu ada yang asli, tidak perlu. Yang jelas sebuah keterangan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Basrah, tidak pernah hijrah ke Yaman, ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini betul-betul tidak pernah ada di Yaman dan tidak wafat di Yaman, tidak dimakamkan di Yaman. Ini yang saya temukan. Ada dua cara lagi untuk mengetahui turunan Nabi, bapak-bapak. Yang kedua dengan cara ules, ules wajahnya, aura. Bagaimana sekarang itu orang-orang Zaidiyah yang ada di Yaman dari suku Hausi, wajahnya lihat, ulesnya lihat. Keturunan Nabi yang ada di Saudi, Al-Adali, Al-Auni, ulesnya deleng, wajahnya lihat ada di internet, Syarif Al-Auni, Syarif Al-Adali, wajahnya lihat jauh beda dengan Betawi Indonesia. Tapi turunan Wali Songo, dekatkan foto-foto turunan Wali Songo dengan keturunan Zaidiyah, dengan keturunan Nusal Khalid yang hari ini ada di Najaf, yang hari ini ada di Qum, hari ini ada di Bawah. Ulesnya mirip, ules aura wajahnya mirip, walaupun kulitnya udah hitam, hidungnya udah pesek, tapi auranya itu kalau lihat kayak mirip, kayak saudara, itu masih terlihat nampak. Coba lihat ini, misalnya ada nih Betawi, kita yakini dulu sudah turunan Nabi, fotonya juga ditaruh di tembok, yakin dengan betul-betul, baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali, yakin kali, yakin wajahnya betul-betul, betul ada turunan Nabi, akan nampak jelas. In fataha qalbukum, in fataha qulubukum bi annahu laisa min duriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Basrah. Yakin pokoknya baca sholawat berbagi Nabi akan nampak bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kedua. Cara ketiga, tes DNA. Apa cara ketiga? Tes DNA itu akan ketahuan, misalnya ada suami nggak percaya kepada istrinya, anaknya nggak mirip saya, nggak mirip itu belum tentu bukan anaknya. Bisa jadi karena istrinya benci banget sama suaminya, pelit kayak setan. Akhirnya yang diidolakan penceramah dari Banten, karena suaminya pelit kayak setan, banyak duitnya tapi nggak pernah beliin kalung. Akhirnya anaknya mirip saya. Waktu malah ini bapak Rahman, setan ini wajahnya memiliki 5. Saya mau tes DNA, bisa tes DNA di mana? Di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta atau di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Diambil itu rambutnya, ditaruh di laboratorium, punya bapaknya juga Bapak Sulaiman diambil. Setelah diambil, walaupun beda badannya, dia cocok kalau anaknya itu. Cuma dia kesel aja itu istrinya pelitnya kayak setan. Misal, itu tes DNA tidak mungkin meleset. Bagaimana untuk mengetahui DNA-nya Rasulullah Nabi Ibrahim di dalam diri kita ini, Pak? Saya sudah sebelum ngomong ini, sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi itu Betawi, minta profesor dan doktor dari ahli riset, ahli DNA. Mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang.
Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang. Semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab yang dari Bani Ismail dan Ibrahim aja bukan. Bagaimana dia keturunan Nabi Muhammad? Oh, tidak ada DNA-nya Nabi Ibrahim. Sedangkan hari ini DNA-nya Nabi Ibrahim itu belum ada mutasi genetik, belum ada perubahan, masih sama. Dia yang keturunan Nabi Ismail sama orang Yahudi, orang Islam. Dia yang keturunan Quraisy, nanti berbeda dengan Yahudi, tapi haplus grupnya Nabi Ibrahim ini masih ada karena satu keturunan walaupun agamanya beda. Itu orang Yahudi Yahudi asli turunan Nabi Ibrahim itu sudah ketahuan dia saudara dengan orang-orang Al-Abdali, dengan suku-suku Quraisy yang ada di Saudi. Walaupun agamanya ini Islam, yaitu Yahudi, tetapi dari DNA sudah bisa ditemukan mereka saudara sepupu. Tapi di Balawi, Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, dia haplogrupnya G. G ini jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Keturunan Nabi Muhammad hari ini harus sama haplogrupnya dengan keturunan Nabi Ibrahim yang lain yang hidup dari orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Dari kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Punya bakat kita ada. Misalnya kalau kita yang nol, ini kita punya ayah ada angka 1, punya kakek ada angka 2, punya buyut ada angka 3, sampai seluruh Nabi Adam semuanya ada DNA Nabi Adam sampai ke kita, ayah kakek kita semuanya lengkap. Mereka ini ngaku keturunan orang Arab, keturunan Quraisy, keturunan Nabi, tidak ada gen orang Quraisy, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Nabi Ismail, tidak ada gen Nabi Ibrahim. Dari anak keturunan Nabi, tapi tidak ada gen Nabi Ibrahim, tidak ada gen Abdul Muttalib, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Sayyidina Hasan. Gimana? Husnudon aja sih. Pengen kita husnudon, nggak bisa. Kalau mengenai masalah-masalah yang tidak ada bukti, boleh kita husnudon. Misal begini, itu supaya tahu. Mang Samin ada di Jakarta. Mang Samin ini orang tulang bawang. Dia nyolong motor di Jakarta. Nyolong motor dibawa ke tulang bawang. Orang tulang bawang tahunya dia ini kerja di Jakarta, dapat duit beli motor. Jadi itu motornya Mang Samin. Udah setahun nyantai, kadang-kadang ngegocek ketua PCNU. Mana ketua PCNU digocek sama Mang Samin. Padahal motornya dapat nyolong gitu. Nah, suatu ketika dia idenya dibonceng, ketua PCNU dibonceng sama Mang Samin naik motor dapat nyuri setahun yang lalu. Orang yang punya motor lihat, bapak-bapak berhenti dulu pak. Pak maaf, ini motor saya yang hilang dulu di Jakarta. Wih bukan, ini motor saya kata Mang Samin. Saya dapat beli setahun yang lalu. Mana buktinya? Kata Kiai Dinyati yang sama orang yang negat itu. Enggak bawa BPKB saya tinggal di Jakarta. Tidak bisa, tidak ada bukti. Sedangkan yang mempunyai motor sudah 1 tahun saya bonceng terus. Ini nama Mang Samin dan ini saya tahu yang motor Mang Samin. Kamu tidak boleh ngaku-ngaku tanpa bukti. Betul enggak itu Kiai Dinyati membela Mang Samin? Betul. Kenapa? Karena orang itu tidak membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka yang megang motor dalam ilmu fikih shahibul yad, dialah yang mempunyai motor. Setelah 2 hari dia
Namanya, nama orang itu Kiai Dimyati datang ke Mang Sami. Assalamualaikum Mang Sami. Waalaikumsalam. Mang Sami, waktu kemarin kita gaya bulan ini. Mang Sami kemarin itu waktu ada orang yang aku makan Mang Sami itu sudah datang kepada saya, dia bawa BPKB. Dan setelah saya lihat BPKB-nya betul itu motornya dia, saya mau tanya sama Mang Sami, apakah Mang Sami punya bukti bahwa motor itu motor Mang Sami? Mana BPKB-nya? Diam aja dia, nggak mau jawab. Jawab Mang Sami, saya ini kalau membela Mang Sami hukumnya haram, karena sudah jelas ada bukti bahwa motor ini motor orang Jakarta itu. Kecuali yang kemarin waktu orang itu ngaku, orang itu nggak bawa BPKB, yang harus dibela adalah Mang Sami. Betul apa tidak? Tapi apabila bukti-bukti sudah nyata dan ketika ditanya dia, apakah engkau punya bukti bahwa engkau keturunan Nabi, sampai sekarang nggak mau jawab. Saya sudah kirim surat dia 12 pertanyaan. Jawab pertanyaan ini. Satu, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Karena ini dulu yang terpenting. Kalau ada dalil bahwa pindah ke Yaman, ada kitabnya, berarti tinggal pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan pertama saja, apakah Ahmad bin Isa pindah ke Yaman itu ada dalilnya, mereka tidak bisa jawab. Maka bagaimana nanti orang yang tidak pindah ke Yaman kemudian punya anak di Yaman, sedangkan katanya anaknya itu hijrah yang pertama kali dari Basra ke Yaman bersama bapaknya, sedangkan berita hijrahnya itu tidak ada. Ini mustahil. Dia tidak jawab. Pertanyaan kedua, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada. Katanya kalau diam itu la yunsabu ilaihi qaulun, tidak bisa dianggap lalu jawab. Kalau menjawab itu berarti kalau jawabnya salah, berarti betul kami diperjuangkan. Kalau kami tidak jawab, maka akan ngambang seluruhnya. Tidak bisa bos. Walaupun kamu tidak jawab 12 pertanyaan saya, maka sudah jelas saya punya data. Satu, data bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah ada di Basra. Dua, Ahmad bin Isa tidak pernah pindah ke Yaman. Tiga, Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak namanya Ubed. Saya punya buktinya dan bisa diadu siapa saja. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustaz Idrus Romli. Ustaz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Balawi. Pakainya kitab apa? Tobaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustaz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk
ada penuduh. Coba itu, ibu lebih panjang. Ini yang panjang. Ini apa? Ini bukan capres. Dia pendukung capres nih. Coba nih, ininya lebih tinggi. Apakah ini? Tuh gitu tuh. Gitu itu. Loh, ini min nasri al-arabiyah. Ini sama, ini kalau sama begini orang India. Ada di dalam kitab Imam Al-Muqrisi dalam beberapa ini. Coba lihat. Amat dunia. Ini ada ini di sana. Kalian banyak ya. Nah, ini lihat dalam kitab Al-Muqrisi masih belum manusia. Nah, ini hanya tebak-tebakan aja. Hakikatnya belum bisa dipastikan. Tapi kalau DNA itu hakikatnya 100% secara ilmu DNA. Betul nih? Arab benar. Ini bukan capres bukan. Ini kita lagi ini kita orang Arab yang bukan. Ini bisa dilihat dari jarinya menurut Imam Rizi. Bukan capres ya. Kalau capresnya Bu, kita doa aja yang jadi mudah-mudahan cinta ke seluruh bangsa Indo, cinta kepada terutama cinta kepada orang di Pasena, supaya masalah di sini diberesin semua, orang-orang sini dapat haknya, jalannya dibagusin. Jangan saya lagi tidur semalam di mobil sampai bangun. Wah, istri saya bangun, ini jalan begini, berarti ini udah dekat. Karena dia sekarang ngomong, cuma jadi jalannya itu katanya dulu itu lebih parah. Semenjak katanya ada Pak Jokowi, alhamdulillah ada bagus ya. Sekarang jalannya masih bisa. Mudah-mudahan nanti Presiden jadi akan membangun jalan untuk di Pasena. Kalau bisa siapa yang mau nanda tangan MOU, mau membangun di Pasena, mau untuk membereskan urusan jalan di Pasena, itu yang akan dipilih seluruh orang di Pasena. Jangan kita nolok Presiden pakai emosi, pakai otak bos. Jangan nolok Presiden pakai otak, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi kita untungnya nggak ada, rugi dulu. Betul tidak? Nanti kita nyumbang segala macam karena emosi. Ini harus menang nih, kalau udah begitu kita nyumbang. Nggak ada bos, udah jadi semuanya.
Maka bangsa Indonesia mulai hari ini kita tidak mau dihinakan oleh bangsa manapun di atas dunia ini. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang NTB, orang Bali, orang Madura, orang Jawa, semuanya keturunan orang-orang besar di masa lalu. Jangan mau dikatakan bahwa engkau, wahai orang-orang Nusantara, kastamu lebih rendah daripada orang lain yang hidup dari tanah air kita, minum dari sungainya, makan dari tanahnya, lalu mereka menghina putra putri Indonesia. Mulai sekarang tidak akan terjadi lagi hal itu. Mulai di Kasena akan meranggap ke seluruh Sumatera dari Aceh sampai Bakauni. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan dengan barokah Islam ini bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya merdeka, merdeka selamanya. Mudah-mudahan penuh barokah dan hadir semuanya akan mendapatkan manfaat dan barokah, yang hadir akan kaya raya semua anaknya dan keturunannya di yaumil kiamah dengan iman dan Islam yang tetap terkaki indah di dalam jalan. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.